Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waliatin Fitri SPD, guru di SDN 28 Ampenan. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Hamzan Wadi, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan best practice dengan metode STAR. Lokasi pembelajaran di SD Negeri 28 Ampenan, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan minat belajar siswa saat proses pembelajaran di kelas. Tanggal pelaksanaan 29 Agustus 2022. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa kurang bersemangat saat proses pembelajaran. Kemudian siswa terlihat lesu di setiap proses pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa terkadang berbicara saat guru menjelaskan materi. Kurang aktifnya siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Belum maksimalnya hasil belajar siswa. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena diperkirakan banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga bisa diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru yang lainnya. Dalam hal ini, saya berperan sebagai guru dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat serta inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan serta minat belajar siswa dalam setiap proses pembelajaran dapat meningkat. Yang kedua adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Lalu siapa saja yang terlibat? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama, guru dominan menggunakan metode konvensional dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya penggunaan media dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pembelajaran yang monoton hanya berpusat pada guru dan siswa hanya sebagai pendengar. Yang keempat, kondisi pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Yang ketiga, guru harus bisa menumbuhkan keinginan belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, guru harus bisa membangun suasana pembelajaran yang memunculkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari sisi siswa adalah semangat belajar siswa. Yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru untuk pemilihan media pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa seperti penggunaan media video pembelajaran dan PowerPoint. Proses pembuatan video pembelajaran yaitu dimulai dengan membuat slide animasi pada aplikasi Microsoft PowerPoint.
Kemudian proses edit video pada aplikasi Filmora untuk menambahkan audio, waktu, dan efek. Begitu juga untuk proses pembuatan PowerPoint melalui aplikasi PowerPoint. Kemudian sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain laptop yang berisi aplikasi PowerPoint dan Filmora, akses internet untuk mencari referensi gambar dan animasi untuk ditampilkan di video dan PowerPoint, HP sebagai alat perekam audio. 2. Pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Dalam hal ini, guru memilih model pembelajaran problem based learning. Proses pemilihan model ini pertama guru mempelajari dan memahami jenis-jenis model pembelajaran. Selanjutnya memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Setelah itu melihat karakteristik materi untuk dapat disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru dalam memahami model pembelajaran problem based learning serta pemahaman guru terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga, meningkatkan semangat belajar siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan semangat belajar siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian proses pembelajaran pengembangan RPP yang berpusat pada siswa. Guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentunya berpusat pada siswa dan membuat siswa lebih aktif dalam prosesnya. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan RPP ini adalah pemahaman atau kompetensi guru dalam pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dapat dirasakan hasilnya efektif serta dapat dilihat dari pertama, penggunaan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan PowerPoint sangat membantu dalam meningkatkan ketertarikan dan fokus siswa terhadap proses pembelajaran sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Kedua, pemilihan model pembelajaran problem based learning sangat membantu dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dapat terlatih untuk berpikir kritis dan berkomunikasi. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan mencapai nilai 96% di atas KKM. Beberapa kekurangan yang ada dalam pembelajaran ini antara lain yaitu yang pertama, dalam mempersiapkan rancangan pembelajaran yang meliputi RPP, media, bahan ajar, LKPD, dan instrumen membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, proses kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama saat berdiskusi dan presentasi. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan tersebut antara lain mengatur waktu sebaik-baiknya agar setiap rancangan pembelajaran yang dibuat dapat terselesaikan tepat waktu dan penggunaannya maksimal. Yang kedua, memberikan batas waktu dalam setiap kegiatan pembelajaran baik saat berdiskusi maupun presentasi sehingga siswa terbiasa menggunakan waktu pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, mulai membiasakan pembelajaran inovatif seperti yang dilakukan pada kedua aksi ini untuk dilakukan seterusnya dalam kegiatan pembelajaran agar terbentuknya kemampuan berpikir kritis siswa dan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah menyenangkan.
Dapat dilihat dari saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran menyenangkan dan media pembelajaran menarik sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami. Selain itu, respon yang diberikan oleh rekan sejawat berupa ketertarikan untuk ikut mempelajari dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif bagi siswa, serta apresiasi yang diberikan oleh kepala sekolah berupa motivasi dan dorongan untuk tetap berinovasi untuk kemajuan siswa dan sekolah secara umum. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang telah dilakukan oleh guru adalah umumnya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media dan model pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.